وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh saudaraku dan saudariku yang kucintai karena Allah. Diriwayatkan dari Khawlah binti Amir al-Ansariyah. Khawlah binti Amir al-Ansariyah adalah istri daripada Hamzah radhiyallahu taala anhu wa anha. Khawlah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini dalam Sahih Bukhari, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yawmal qiyamah. Sungguhnya ada beberapa orang yang mentransaksikan harta Allah tanpa alasan atau tanpa jalan yang benar. Artinya jamaah rahimakumullah, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada yang semena-mena dengan harta benda kaum muslimin, seperti harta benda milik negara, harta orang banyak, harta benda milik yayasan misalnya, milik koperasi, milik orang banyak, yang sebenarnya dia tidak punya hak untuk semena-mena di situ, untuk mengambilnya sekehendak hatinya, untuk menggunakannya tanpa aturan. Tapi karena dia punya peluang di sana, maka dia semena-mena tanpa takut kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, falahumun naru yawmal qiyamah, maka mereka itu mendapatkan siksa api neraka pada hari kiamat. Ini sebagai dalil penguat, selain dalil-dalil yang sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu mengenai orang-orang yang korupsi, ya, yang mana mereka itu dengan sebab korupsinya, walaupun dia kelihatannya mati syahid di jalan Allah, dia bisa masuk neraka gara-gara korupsi. Dan ini hadis yang barusan kita dengarkan ini sebagai dalil juga bahwa mereka akan mendapatkan siksa di neraka gara-gara korupsinya. Allah bersabda, falahumun naru yawmal qiyamah, maka mereka mendapatkan siksa api neraka nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, hendaklah kita berhati-hati jangan sampai korupsi, ya. Diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, jangan sampai kita semena-mena, ya, menggunakan harta benda orang banyak untuk kepentingan pribadi, ya, menyelewengkan amanah yang sebenarnya diberikan kita untuk menggunakannya sebagaimana mestinya, tapi kemudian diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini bahaya besar jemaah rahimakumullah. Terkadang orang itu berani mengambil harta yang bukan miliknya
karena dia pandai bersilat lidah. Sampai-sampai hatta sampai di pengadilan pun dia bisa berargumen dengan argumen yang mungkin bisa menyelamatkan dia dari hukuman di dunia. Tapi hukuman di akhirat tidak bisa kita berargumen, pandai bicara, pandai berdebat, jemaah Allah. Kalau salah, salah. Di dunia mungkin bisa dia, tapi kalau di akhirat nggak bisa. Nggak bisa. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Innama ana bashar. Saya hanyalah seorang manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan sungguhnya kalian itu berperkara kepadaku. Ya kan Rasulullah selain sebagai kepala negara, selain sebagai panglima perang juga beliau juga sebagai hakim di antara umatnya yang punya masalah saat itu. Kalau ada masalah diajukan kepada Nabi, beliau yang melerainya. Oh, ini yang berhak, ini yang tidak berhak. Ya, ini yang salah, ini yang benar. Jadi beliau bersabda, saya hanyalah seorang manusia dan kalian itu berperkara kepadaku. Wala'alla ba'dukum yakunu alhana bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian kalian itu lebih pintar untuk berargumen dibandingkan dengan yang lain. Bisa jadi dua orang ada perkara, masalah tanah, masalah apa gitu, datang pada Nabi. Sebenarnya yang punya hak itu si A, tapi kurang suara dia, kurang pandai bicara, kurang pandai menunjukkan bukti. Yang salah itu si B, tapi orangnya pandai bersilat lidah. Yang tidak jadi bukti dia buat bisa jadi bukti. Yang bukan fakta biasa dia bolak-balik menjadi fakta. Kepintarannya berbicara ini akhirnya fa'aqdiya lahu binahwi ma asma', maka aku menghukumi buat dia sesuai dengan apa yang aku dengarkan. Artinya Rasulullah SAW bisa memenangkan si B tadi yang sebenarnya dia tidak punya hak. Yang berhak itu si A, cuman si A ini kurang bisa bicara, ya kurang pandai bersilat lidah. Yang bisa bicara itu si B yang dia punya hak. Ya, tapi dengan keterangannya itulah yang dijadikan sebagai landasan hukum. Akhirnya dia yang dimenangkan. Padahal pada hakikatnya yang berhak itu si A bukan si B. Bisa terjadi pada diri Nabi karena hakim itu jemaah dia menghukumi itu sesuai dengan data, sesuai dengan bukti. Ya, bisa jadi orangnya sebenarnya punya bukti tapi tidak bisa diungkapkan. Bisa jadi yang tidak punya bukti dia bisa membuat bukti palsu. Ya, pandai bersilat lidah. Akhirnya dia yang dimenangkan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Maka barang siapa yang aku menghukumi buat dia, maksudnya aku memenangkan dia dengan hak saudaranya. Sebenarnya saudaranya si A itu yang menang, yang punya hak. Tapi karena pandainya dia bicara itu, akhirnya dia yang dimenangkan. Karena ya dengan pandainya dia bicara, tepat sekali kelihatannya dia yang punya hak. Tapi sebenarnya salah. Dia tahu bahwa dia gak berhak. Yang berhak itu si A. Maka barang siapa, nih sabda Nabi kita, barang siapa yang aku menghukumi bagi dia, maksudnya aku berikan dia kemenangan dengan hak saudaranya, akhirnya dia dimenangkan, dia yang membawanya. Padahal dia tahu dia yang salah. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Maka sebenarnya aku itu memberikan dia satu potongan dari api. Jadi kemenangan yang diberikan oleh seorang hakim tidak bisa menghalalkan yang haram, sebagaimana tidak bisa mengharamkan yang halal. Kalau tidak berhak jelas salah sudah dia itu. Walaupun dengan pandainya dia bicara dia dimenangkan. Jadi
hukum daripada hakim ini tidak bisa menghalalkan yang haram, tidak bisa menjadikan orang yang tidak berhak menjadi berhak. Cuman hakim itu berijtihad, dia berusaha mendengarkan dari si A, coba apa keterangannya, nggak bisa bicara dia, nggak bisa mengungkapkan bukti. Coba dari B, bagaimana keterangan ini? Akhirnya dengan keterangan ini yang ambil hukum. Oh, berarti si B yang mendapat, dia yang punya hak katanya. Padahal sebenarnya si A yang punya hak, cuman nggak bisa ngomong, itu saja. Nah, kalau si B ini tahu dirinya itu dimenangkan bukan karena dia punya hak, tapi karena pandainya bicara, hakimnya nggak salah, karena dia menghukumi sesuai bukti. Tapi dia yang salah, si B ini yang pandai bicara membolak-balikkan fakta. Maka kalau dia dimenangkan oleh hakim, kau yang dapat. Padahal dia tidak berhak sebenarnya, cuma pada bicara saja. Maka sebenarnya hakim itu sudah memberikan dia satu potongan daripada api. Yang dia makan, yang dia pakai itu api, karena bukan haknya. Tapi apakah hakim ini salah? Enggak, dia enggak salah. Karena hakim itu kalau sudah berijtihad, ini dengar sesuai bukti yang ada yang dia ketahui, ternyata hukum yang dia putuskan itu benar misalnya, dapat dia buat 2 pahala. Tapi kalau hukum yang dia putuskan ternyata salah, tapi buktinya memang sesuai dengan apa yang ada, nah maka dia dapat pahala 1. Hakim itu pahala 1 menghukum orang. Kalau dia salah, kalau dia benar dia dapat pahala 2. Tapi kalau si hakim itu yang tidak benar, orang jelas buktinya nggak ada, dia juga sebenarnya tidak berhak, tapi karena dicucuk dengan uang, akhirnya dia menangkan orang. Kalau ini ya hakim kakinya di neraka, satunya memang kesana deh. Kalau itu, tapi ini enggak, hakimnya lurus, ya. Cuman karena orang yang berperkara itu satunya enggak pandai mengeluarkan bukti, yang satunya pandai. Akhirnya hakim mengambil putusan sesuai dengan data yang masuk kepada dia, dimenangkanlah yang tidak berhak. Karena buktinya yang ada pada dia, karena pandainya dia bicara. Maka kalau aku memberikan hukuman kepada salah seorang di antara kalian yang tidak punya hak, hanya mengambil hak saudaranya, sebenarnya kalau dia betul tahu itu dia tidak berhak, tapi dia ngambil saja, itu sudah diambilkan dia satu potongan dari neraka, sabda Nabi kita yang mulia. Atau maknanya seperti itu. Jadi jemaah rahimakumullah, artinya kita memang perlu jujur. Kita perlu jujur apa adanya. Tidak boleh berbohong walaupun kita pintar bicara, ya. Sehingga kita tidak mengambil hak orang lain. Yang mana yang jadi hak kita itu yang kita ambil, itu yang kita pergunakan. Kalau bukan hak kita, bahaya masalah harta benda. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya orang yang beriman, janganlah kalian makan harta benda di antara kalian secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali ada transaksi jual beli di antara kalian. Kita bisa mengambilnya, salah satu sebabnya adalah jual beli, suka sama suka, baru dia halal. Atau mungkin dalam transaksi lain dia kasih kita, baik sebagai sedekah atau sebagai hadiah yang namanya atau apa, ada keredaan seperti itu bisa. Tapi umumnya yang paling banyak kan jual beli, kita sendiri baru kita bisa mengambil, mendapatkan. Adapun dengan cara-cara yang zalim, mengambilnya dengan cara yang membolak-balikkan fakta seperti itu, dengan cara korupsi. Jadi bahaya ini. Makanya barak koruptor jamaah rahimakumullah, hatta koruptor nih, dia triliunan, dia korupsi dari uang negara, uang orang banyak, tapi pandainya bersilat lidah, hukumannya sedikit. Ya, tapi banyak juga orang yang sekedar malam sandal, dia nyuri ayam, tapi karena nggak bisa bicara, bisa sampai digantung dia jangan. Ya, akibat orang pandai bicara. Tapi yang hak tetap hak, yang batil tetap batil, jemaah Allah. Ya, ala kulli hal, dari apa yang kita terangkan ini mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Jangan sampai kita mengambil bukan hak kita, karena berat pada hari kiamat. Falahumun naru yaumal qiyamah.
maka mereka mendapatkan siksa api neraka nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan menjaga negeri kita supaya negeri yang bebas dan bersih dari segala tindakan-tindakan yang bisa merusak tatanan kita bernegara sehingga rakyat ini semuanya makmur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.